Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak Bersama Yuli. Di video kali ini aku akan bagi resep cara membuat ide jualan. Dari satu bahan kita bisa membuat ide jualan menjadi 3 jenis makanan. Nah teman-teman, ini sangat disukai oleh anak-anak. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, yang penasaran cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Nah, langkah pertama, siapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan garam kasar sebanyak 2 sendok makan. Penyedap rasa sebanyak setengah sendok makan. Selanjutnya kita tunggu sampai mendidih. Nah, selagi kita tunggu sampai mendidih, siapkan 500 gram atau setengah kilo tepung terigu. Kemudian ini kita ayak. Nah, ini kita ayak supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam tepung. Selagi airnya masih panas, masukkan sedikit demi sedikit. Nah, setelah adonannya rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak setengah kilo. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk lagi sampai tepung terigu dan adonannya rata. Nah, adonannya sudah mulai kalis. Ini sudah bisa kita ambil sedikit adonan. Kemudian masukkan sebanyak 4 tetes pewarna makanan. Ini saya memakai warna kuning. Aduk sampai adonan dan warnanya rata. Nah teman-teman, ini warnanya sudah rata. Jika adonannya masih sedikit lengket, tambahkan tepung sagu sebanyak 2 atau 3 sendok makan, tergantung tekstur adonannya ya teman-teman. Ini aku mengaduknya menggunakan tangan agar adonannya lebih kalis. Selanjutnya kita potong. Ini karena saya tidak mempunyai timbangan, jadi saya perkirakan saja memotongnya. Selanjutnya ambil adonan, kemudian ini kita ratakan. Selanjutnya kita bentuk memanjang seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita potong menjadi 2. Lakukan lagi sampai adonannya selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya ke adonan yang satu lagi.
siapkan daun bawang dan daun seledri secukupnya. Ini saya beli sebanyak Rp1.000 ya teman-teman, yang sudah saya potong halus-halus. Kemudian kita aduk ke dalam adonan. Nah, jika adonannya masih terasa lengket, bisa kita tambahkan tepung sagu sebanyak 2 atau 3 sendok makan. Nah, ini teman-teman, adonannya sudah rata dan sudah bisa kita bentuk. Kemudian ambil sedikit adonan. Selanjutnya pipi-pipikan adonan. Selanjutnya ambil adonan berwarna kuning, masukkan ke dalam adonan, kemudian kita tutup lagi. Nah, ini kita ratakan sampai adonan berwarna kuning tidak tampak. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi seperti tadi. Ambil sedikit adonan, kemudian ini kita pipi-pipikan. Kemudian masukkan adonan berwarna kuning. Tutup lagi dengan adonan berwarna putih. Lakukan sampai adonannya selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini kita bentuk ke adonan yang kedua, kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ke adonan yang ketiga, ambil sedikit adonan. Nah, seperti ini kita bulat-bulatkan. Nah, besar kecilnya kita perkirakan saja. Nah, ini adonannya sudah selesai kita bentuk, kemudian kita rebus. Selanjutnya siapkan air yang sudah mendidih sebanyak 1 liter. Masukkan adonan yang pertama. Nah, kemudian kita tunggu sampai adonannya matang. Nah, jika adonannya sudah mengapung seperti ini pertandanya sudah matang. Sudah bisa kita angkat. Kemudian siapkan tepung panir. Selanjutnya masukkan adonan selagi masih hangat agar tepung panirnya benar-benar lengket ke dalam adonan. Nah, ini adonannya sudah dingin, sudah bisa kita potong. Kemudian ini kita potong sekitar 1 cm. Jangan terlalu tebal ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan lidi susu sate secukupnya. Nah, teman-teman bisa dilihat bentuknya seperti ini.
seperti ada telur di dalamnya. Selanjutnya kita tusuk, kita susun. Ini aku susun sebanyak 3 baris. Nah, ini sudah pas seperti ini, sudah cantik. Selanjutnya kita susun. Nah, untuk adonan yang kedua sama seperti tadi, kita rebus sampai adonannya mengapung. Nah, ini sudah mengapung. Selanjutnya kita angkat. Kemudian lanjut lagi ke adonan yang ketiga. Sama seperti tadi. Kita rebus, kemudian kita tunggu sampai mengapung. Nah, ini kita baluri adonan yang kedua sama seperti dengan adonan yang pertama. Selagi masih hangat, kita taburi dengan tepung panir. Nah, ini adonan yang ketiga sudah merapung, sudah bisa kita angkat. Nah, teman-teman, ini hasilnya. Ada 3 macam jenis makanan. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini bentuk yang kedua. Selanjutnya ini yang bentuk yang ketiga. Nah, ini bisa tahan sampai 2-3 hari ya teman-teman. Kita simpan ke dalam lemari pendingin. Nah, teman-teman, ini cocok banget yang mau cari ide buat jualan. Pastinya disukai oleh anak-anak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, dan terima kasih yang sudah subscribe. Ditunggu video-video saya berikutnya. Selamat mencoba.